ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, hari ini kami begitu bersyukur, hari ini kami begitu bersukacita sebab kami telah dilayakkan untuk memuji Engkau, kami telah dilayakkan untuk menyembah Engkau, satu-satunya penolong kami, satu-satunya juru selamat kami, dan satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Inilah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya bagi nama-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita, amin. Tersedia bagiku.
dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami. Hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang termulia, sebab Engkau yang terbaik, sebab Engkau yang terindah buat kami Tuhan. Inilah penyembahan kami yang kami naikkan dengan segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Katakan Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku.
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, kalau kami boleh memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kalau kami boleh bersorak meninggikan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan hati kami. Kau berikan kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam firman-Mu hari ini. Terima kasih, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Tema khotbah kita hari ini adalah bisakah kita menjadi orang yang suci? Ya, tentunya kita akan melanjutkan ya dalam seri khotbah ucapan berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di bukit. Kali ini kita akan belajar di dalam Matius 5 ayat 8, yaitu dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, bila kita membaca ayat ini, maka tampaknya kita akan buru-buru merasa tidak mungkin kita bisa mencapai apa yang diinginkan ayat ini. Kenapa? Karena kita merasa begitu buruk dan penuh dengan dosa. Ya, apakah kita mampu menjalani ayat ini dengan menjadi orang yang suci tanpa dosa dan salah? Bapak Ibu Saudaraku, pagi ini kita akan belajar bersama-sama apa arti ayat ini dan apakah kita mampu ya untuk menjadi orang yang suci hatinya seperti yang firman Tuhan sampaikan. Ya, apakah kemudian ayat ini bermaksud mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang suci dan kudus? Ini artinya kalau demikian kita tidak lagi berbuat dosa dan kesalahan, baik di dalam tindakan, perkataan, dan juga pikiran. Lalu pertanyaan lagi, apakah kita mampu menjadi orang yang demikian? Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita dibaptis menjadi orang percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ikut perjamuan kudus, ya, kita beribadah seperti saat ini. Apakah otomatis kita menjadi orang yang kudus, suci, dan tanpa dosa sampai seterusnya? Jujur, kalau kita mau terbuka di hadapan Tuhan, di dalam hati kita yang paling dalam, tentu kita menyadari bahwa diri kita bukanlah orang yang kudus. Betul saudaraku? Ya, bukan juga orang yang suci dan juga bukan orang yang tanpa salah. Tentunya setiap hari pasti kita akan melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan. Baik itu kesalahan yang tampaknya kecil, kesalahan yang tampaknya sepele. Namun sekalipun itu kecil dan tampak sepele, sebuah kesalahan tetaplah kesalahan. Dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bila kita menyadari bahwa tidak mungkin diri kita hidup tanpa dosa dan tanpa salah, lalu bagaimana dengan ayat ini? Apakah tidak ada seorang pun yang dapat menjalani dan mengalami apa yang disampaikan oleh ayat ini? Oleh karena itu, pada saat ini kita akan melihat ya, sesungguhnya lebih dalam lagi arti yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti ayat ini sesuai dengan maksud dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, kata suci ya dalam bahasa Yunani dikatakan adalah kataros, dan ini dipakai dalam beberapa hal ya. Saya coba ulas satu persatu ya. Kataros ya, kata ini ya dalam bahasa Indonesia itu suci. Nah, kata kataros ini yang pertama dipakai untuk baju yang kotor dan dicuci sehingga bersih. Dari pemakaian kata kataros ini, maka kita bisa melihat bahwa baju ya yang kotor yang telah dicuci dengan bersih bukanlah bersih seperti baju yang baru. Sekalipun tampak bersih di mata kita, namun tentunya selalu ada debu-debu halus ya di baju atau sisa noda yang tetap menempel. Sekalipun baju ini telah dicuci berulang kali dan telah bersih. Jadi pemakaian kata ini ya, kataros, bukanlah kata untuk bersih total ya dan bersih mutlak seperti baju baru. Ya. Yang kedua, kata kataros digunakan untuk gandum
ya, yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan bantuan angin, atau kata lainnya adalah ditampi, ya. Jadi pemakaian kata kataros pada gandum yang ditampi, gandum ini dipisahkan dengan sekam atau daun atau biji yang kosong dan sebagainya. Setelah gandum itu ditampi, gitu ya, hasil tampaiannya bukanlah gandum yang bersih total, ya, tanpa kekotoran sama sekali. Tentunya setelah gandum itu ditampi, pasti ada sedikit sekam yang tertinggal ataupun debu-debu yang menempel di gandum. Kata kataros yang ketiga, kata ini dipakai juga untuk tentara pilihan, ya. Tentara yang dipilih ini merupakan tentara yang dipilih karena pertama efisien, pemberani, cekatan, kuat, dan penuh dedikasi. Nah, untuk pemakaian kata kataros ini tentu bukanlah tentara yang sempurna yang selalu pasti menang dalam pertempuran. Bukan juga tentara yang kebal dengan senjata tajam ataupun tentara yang tidak dapat mati. Namun pemakaian kata kataros pada tentara ini adalah dipisahkannya tentara yang terbaik dari tentara yang baik lainnya. Sekali lagi, kata kataros untuk tentara pilihan adalah tentara yang terbaik dari tentara yang baik lainnya. Yang keempat, kata kataros ini, ya, kata kataros ini dipakai untuk susu atau anggur yang murni yang tidak lagi mengandung air. Untuk pemakaian kata kataros pada anggur atau susu yang murni ini maksudnya adalah anggur atau susu yang tidak mengandung air sama sekali. Namun sekali lagi, tentu saja ada kandungan lainnya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam susu. Seperti misalnya bakteri-bakteri baik di dalam susu, ya, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan lainnya. Jadi sekalipun ya dikatakan ini susu murni atau anggur murni, bukanlah berarti ya murni dari semua hal, namun murni dari air saja. Itu yang dimaksudkan. Ya, yang kelima, kata kataros juga dipakai untuk barang-barang logam yang murni, yang tidak tercampur dengan logam-logam yang lain. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu Saudaraku, misalnya emas murni 24 karat. Sekalipun ini adalah emas murni, tidak boleh dikatakan bahwa ini adalah emas yang memiliki kemurnian 100%. Karena pada dasarnya tidak mungkin untuk memiliki emas yang benar-benar murni 100%. Sekalipun telah melalui teknik pemurnian emas, ya, tentu yang sangat canggih, ya, dan mencapai tingkat kemurnian yang sangat tinggi, selalu ada sedikit campuran mineral, ya, seperti perak, tembaga, atau nikel. Karena logam emas mulia tidak pernah ditulis emas murni 100%, namun 99,99%. Karena ada sedikit kotoran di dalam kandungan emas tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita pahami pemakaian kata-kata di atas, ya, dari lima pemakaian kata kataros tadi, ya, tentunya apa yang dimaksudkan dari kata suci yang bahasa Yunani adalah kataros bukanlah benar-benar murni hingga 100%. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami dan memaknai kata kataros ini dengan benar? Maksud dari perkataan Tuhan Yesus bahwa kita berbahagia sebagai orang yang suci hatinya. Ini berarti kita bukanlah berarti kita harus hidup tanpa dosa, ya, tanpa noda, celah, ya, tanpa celah, tanpa cacat dan tanpa salah sama sekali. Karena Bapak Ibu Saudaraku tidak mungkin menjalani hidup yang demikian. Selama apa? Selama masih ada daging. Ya, kenapa? Karena ada daging. Kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Artinya apa? Arti dan maksud perkataan Tuhan Yesus ini adalah bahwa kataros di dalam hati kita tidak tercampur dengan dunia ini. Katakan amin. Kataros, ya, di dalam hati kita, ya, tidak boleh tercampur motivasinya dengan kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi saat kita melayani Tuhan. Misalnya Bapak Ibu seperti ini. Misalnya, ada banyak orang yang melayani di gereja sebagai usher, main musik, worship leader, ya, singer, multimedia team, ya, hingga pengkhotbah seperti saya. Namun pertanyaannya adalah, apakah isi hati kita
benar-benar memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Atau adakah di dalam kita melayani ada kepentingan pribadi di dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Kepentingan pribadi bisa bermacam-macam bentuknya, Bapak Ibu Saudaraku. Ada orang yang ingin lebih dikenal oleh banyak orang. Ada orang yang ingin lebih populer, ya. Ada orang yang melayani karena ada uang yang bisa diperoleh di sana, ya. Atau ada orang yang melayani karena ingin dipandang hebat oleh orang lain. Motivasi-motivasi seperti inilah yang membuat hati kita tidak kataros di hadapan Tuhan. Seharusnya isi hati kita ini harus benar-benar kataros, harus benar-benar suci, kudus dari motivasi dan kepentingan pribadi kita sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang melayani tidak boleh sama sekali menikmati berkat Tuhan, seperti misalnya dapat persembahan kasih. Tidak. Yang saya maksudkan adalah persembahan kasih itu bukanlah tujuan kita melayani. Katakan amin. Persembahan kasih itu adalah akibat karena kita telah melayani, atau itu adalah penghargaan karena kita telah melayani Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan pernah jadikan persembahan kasih sebagai tujuan kita melayani. Bapak Ibu Saudaraku, ini juga berlaku untuk pengkhotbah. Jangan pernah jadikan khotbah, ya, atau jadikan berkhotbah itu sebuah tujuan untuk mencari uang. Dengarkan Bapak Ibu Saudaraku, ya, pengkhotbah yang full timer memang kebutuhan hidupnya tercukupi lewat pelayanannya, termasuk juga khotbahnya. Namun jangan pernah jadikan khotbah itu sebagai tempat untuk mencari uang. Seharusnya tujuan hidup pengkhotbah adalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan akibat dari pemberitaan firman yang disampaikan, Tuhan memberkati pengkhotbah itu dengan cara, yaitu salah satunya melalui persembahan kasih yang diberikan kepadanya. Ingat, persembahan kasih, uang itu tidak boleh menjadi tujuan. Pengkhotbah, beritakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu ketika kita melakukan segala sesuatu terlebih lagi di dalam pelayanan, kita harus melakukannya dengan motivasi hati yang murni. Tidak tercampur dengan motivasi ataupun keuntungan pribadi. Kita buka dalam Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah contoh ayat yang dapat kita terapkan untuk memahami ayat di dalam Matius 5 ayat 8 yang kita bahas ini. Ketika kita memahami ayat ini seperti yang telah saya jelaskan, maka sekarang kita mengerti bahwa ayat ini dapat kita lakukan. Ayat ini bisa kita lakukan. Ayat ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 5 ayat 8 katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Maka ayat ini dapat kita maknai bahwa berbahagialah orang yang memiliki motivasi yang benar di hadapan Allah, karena mereka akan melihat Allah. Dan tentunya melihat Allah di sini tentu saja tidak diartikan secara harafiah. Karena orang yang motivasinya benar di dalam pelayanan ataupun motivasinya benar di dalam kehidupan, tidak serta-merta dapat melihat Allah secara fisik. Maksud dari orang yang memiliki motivasi yang benar di hadapan Allah dan mereka akan melihat Allah adalah mereka akan memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan Allah. Misalnya, bila seseorang beribadah kepada Tuhan karena memiliki motivasi yang benar, yaitu ingin bersekutu dengan Tuhan, ya, maka orang ini akan menikmati persekutuannya. Ya, mereka akan menikmati persekutuannya di dalam ibadah yang ia lakukan. Ia akan menikmati pujian penyembahan yang dinaikkan. Ia juga akan menikmati khotbah yang disampaikan. Inilah yang dimaksudkan bahwa seseorang yang memiliki motivasi yang benar di hadapan Allah akan menikmati persekutuan dengan Allah itu sendiri.
Bapak Ibu Saudaraku, setelah saya sampaikan arti dari Matius 5 ayat 8 ini, maka saya rindu kita semua dapat bersama-sama mengecek introspeksi diri kita masing-masing. Kita cek isi hati kita masing-masing. Apakah hati kita telah murni? Ya, apakah hati kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Atau motivasi kita di hadapan Tuhan justru tercemar dengan kepentingan dan keuntungan pribadi kita sendiri? Mari, di saat ini kita sama-sama periksa isi hati kita, ya, agar kita memiliki hati yang murni dan terbebas dari kecemaran motivasi pribadi. Jadilah para pelayan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita mengasihi Tuhan dan bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi diri kita sendiri. Bila kita bekerja sebagai karyawan, sebagai profesional, ya, bekerjalah dengan baik dan miliki motivasi untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan tempat kita bekerja. Bukan malah menjadi benalu atau parasit di perusahaan tempat kita bekerja. Bila kita sebagai pemilik dari perusahaan, maka milikilah motivasi yang benar di hadapan Tuhan, bahwa semua kekayaan yang dimiliki adalah berkat Tuhan, dan jangan menyombongkannya. Jangan merasa hebat, ya. Jangan merendahkan orang lain. Jadilah pengusaha yang mengayomi karyawannya dan menjadi penyalur berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudaraku, jadi ayat Matius 5 ayat 8 ini sebenarnya dapat kita jalani. Amin. Ya, amin. Jadi kita ayat Matius 5 ayat 8 ini kita dapat jalani dan terapkan di segala bidang kehidupan kita. Di dalam pekerjaan kita dan di dalam semua hal yang kita kerjakan. Kita harus mengerjakannya segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka ketika kita mengerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan, kita akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan hati kami. Kami mengucap syukur buat pengertian bahwa orang-orang yang suci hatinya, ya, adalah orang-orang yang Tuhan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mau introspeksi diri kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, terutama di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan kerjakan Tuhan. Kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki hati yang murni, hati yang memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kecemaran itu ada dalam kehidupan kami. Ampuni kalau kami Tuhan selama ini Tuhan melakukan segala hal kepada Engkau dengan motivasi yang keliru. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.